Halo semuanya, sekarang aku mau nge-review salah satu produk yang aku dapat dari tempat belanja online nih. Nah, alatnya ini namanya Visual Earpick Endoscope. Tujuannya buat ngebersihin telinga sekaligus ngelihat liang telinga, ngelihat telinga bagian tengah kita. Nah, ini kalau kepo gimana gambarnya, nah ini hasil jepretan dari kameranya. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini sekarang aku mau unboxing dulu alatnya nih. Oke, ini alatnya guys ya. Nah, sekarang aku mau unboxing. Nah, ini tampilan luarnya, ini casingnya. Tapi sayangnya tidak ada logo brand dari alatnya itu sendiri ya. Bener-bener polosan, warna hitam. Nah, ini kebetulan aku dapat alatnya yang kabelnya warna putih dan warna abu. Ini buku panduannya, nanti ku jelaskan di video satu persatu ya. Kemudian ini beberapa part-part penting dari alatnya. Nah, coba kita buka. Ini ada kain pembersih kameranya. Ini bahannya mirip kayak pembersih kacamata. Kemudian nih ada karet warna biru. Kalau nggak salah sih tujuannya buat melindungi telinganya ya, melindungi liang telinga kalau lagi pakai alat. Nah, ini ada plastik buat ngebersihin telinga. Ini sebenarnya ada dua, tapi kebetulan aku adanya satu, yang lagi satu entah kemana. Nah, ini nih alat utamanya. Ini kebetulan kameranya bentuknya panjang, kecil, udah disambung sama kabel. Dan kebetulan kameranya ada cover plastiknya buat melindungi. Nah, kita buka dulu. Nah, ini nih model kameranya. Ya, ada 6 lampu LED, kameranya mini ukuran 5,5 mili ya. Nah, ini sudah sambung kabelnya. Nah, ini aku gerakin naik turun ini buat hidup matiin cahayanya setelah tersambung di device-nya. Nah, ini ada 3 jenis colokan nih. Nah, yang aku pegang pertama ini modelnya Type C. Ya, USB Type C. Oke. Ini USB biasa. Habis itu di dalamnya USB ini bisa kalian buka, jadilah dia Type B. Ya, jadi ada 3 jenis colokan ya di sini. Kalian bisa pakai USB, Type B atau Type C. Nah, ini kalau mau pakai Type C tinggal masukin aja ke Type B-nya, tapi harus buka dulu colokan USB-nya. Udah deh, terserah kalian mau pakai yang mana, semuanya bisa kok. Nah, sekarang aku ajarin bagaimana cara pasang hook plastiknya. Nah, ini nih alat buat ngebersihin kotoran telinga kalau ataupun ada benda-benda asing di telinga. Nih pakai hooknya ini ya. Nah, tinggal masukin aja. Ini kalian bisa geser seberapa dalam, seberapa nyamannya juga. Sudah deh. Gampang kan? Nah, aku jelasin sekarang fitur-fitur alatnya ini berdasarkan buku panduan. Nah, kameranya ini kamera kecil, ukurannya 5,5 mili. Nah, kebetulan fokus kameranya ini sendiri itu 1,4 sampai 2 cm. Jadi, maksimal sih 2 cm ya untuk bisa mendapatkan gambar dengan hasil yang terbaik. Nah, ini kebetulan alat cocok untuk HP Android, tapi syaratnya ini ada dua. Androidnya ini minimal 4,2 atau ke atas. Jadi HP ku ini sendiri ini Androidnya 11, jadi syukurnya sesuai lah dengan kriteria alatnya. Dan yang kedua, ini wajib ada sistem OTG di HP-nya, kalau enggak ya nggak bisa dipakai. Dan juga ini alat harus terintegrasi dengan aplikasi, jadi teman-teman wajib install aplikasi Inscam namanya. Nah, sekarang aku ajarin nih gimana cara install aplikasinya. Ini aplikasi kebetulan sudah ada di Google Play
Store, tinggal install aja aplikasi Inscam, namanya INSKAM ya, Inscam. Ya nggak terlalu gede-gede banget lah size aplikasinya. Nah ini sambil nunggu dulu, sambil diinstal. Oke sudah ya, sekarang kita buka aplikasinya. Nah ini sayangnya bahasa Cina, ini tinggal yes aja yang warna hijau, izinkan aja semua. Ini tinggal klik OK, boleh kalian centang selalu buka. Nah ini nih tampilannya bahasa Cina sayangnya. Nah sekarang aku ajarin gimana cara sambung alat ke HP. Nah ini harus pakai sistem OTG guys ya. Setelah kalian centang OTG, udah deh alatnya kesambung. Nah sekarang aku ajarin gimana cara men-setting bahasanya. Ini bisa disetting kok jadi bahasa Inggris, tinggal cari lambang gerigi, lambang setting, cari bagian atas, udah deh ganti bahasa Inggris, selesai dah. Tidak susah kok. Nah sekarang lanjut, aku mau uji coba ini alat ke telinga. Jadi kebetulan udah dapat nih salah satu relawan, aku mau coba cek alat ini di telinganya. Nah, kita sambil lihat testimoni ini alat ya. Oke, kita kebetulan periksa di telinga kanan. Nah, ini masih agak jauh. Nah, ini kita mulai mendekat. Makin dekat. Nah, ini masih belum dapat liang telinganya. Nah, ini kebetulan sudah terlihat gendang telinganya ya. Oke, cukup jelas ya hasilnya ya. Oke, syukurnya pada relawan ini sih gendang telinganya masih aman, tidak ada lubang, tidak ada kemerahan, terlihat jelas ya. Ada pantulan cahayanya juga. Nah, oke, ini liang telinganya ya. Serumennya atau kotoran telinganya cukup masih ada ya beberapa ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau mau mendokumentasi hasilnya nih dari aplikasi Inscam, bisa kok. Jadi nggak, selain kalian pakai screenshot dari HP-nya langsung, kalian bisa mendokumentasi hasilnya dari aplikasi ini sendiri. Caranya ini kan ada 5 jenis logo nih, logo. Nah, ini 5 jenis logonya. Logo 2 dari atas itu buat ngefoto. Nah, logo yang paling atas yang gambar video itu buat ngerekam dokumentasi ini. Nah, ini teman-teman tadi perhatiin itu gendang telinganya sempat bergerak ya, retraksi ke dalam. Nah, ini kebetulan relawannya sempat aku suruh buat manuver falsafah. Jadi kelihatannya tadi contoh gerakannya, gerakan gendang telinganya. Nah, ini nih kalian bisa lihat hasil dokumentasinya baik berupa foto atau video di aplikasinya ini ya. Ini sudah otomatis tersimpan di galeri juga kok ya. Jadi kalau mau akses dari galeri bisa, atau mau akses dari aplikasinya ini juga bisa. Nah, ini sekarang aku mau tes komponen aplikasi, fitur-fitur dari aplikasinya nih. Tadi kan kita udah jelasin 2 ya. Nah, ini bagian bawah, ini sih rasanya buat ngebandingin ya hasil sama mau ngerekam lagi. Nah, ini kayak ada busur. Ini kalau kalian kurang puas mau cari sudut pandang lain berdasarkan sudut, nah bisa digeser-geser. Nah, ini kalau kalian pencet HD-nya, ini ada berbagai jenis resolusi, tapi sayangnya batasnya sampai 640 x 480 aja yang paling tinggi. Nah, sudah deh, cuma segitu aja dia fiturnya. Ini disclaimer dulu ya. Ini kebetulan aku tidak di endorse oleh penjual alat ini. Ini benar-benar murni mau nge-review alatnya ini karena aku lihat, aku pribadi tertarik untuk membeli alatnya ini, dan aku lihat juga review dari produk ini juga masih minimal lah. Jadi aku sengaja buat video ini buat menjelaskan teman-teman supaya alatnya ini kita bedah seperti apa ya plus minusnya dari pengalaman pribadi ya. Nah, disclaimer juga
ini alat meskipun dia ada kamera dan ada plastik untuk ngebersihin kotoran telinga, tetap tidak boleh menggunakan alat ini terlalu sering ya. Apalagi cotton bud aja tidak boleh kita gunakan terlalu sering untuk membersihin, apalagi alat ini juga sama, tidak boleh kita membersihkan terlalu sering karena bisa berisiko infeksi, berisiko trauma di dalam kalau kalian tidak terampil menggunakannya. Bisa juga kotoran-kotoran telinga yang kalian bersihkan itu kalau misalnya kalian nggak bisa dapat, bisa kedorong ke dalam, lama-lama bisa mengganggu pendengaran kita ya. Jadi harus di bawah supervisi atau pengawasan ahlinya, yaitu dokter. Dan misal nih iseng-iseng kalau kalian menemukan suatu kejanggalan di dalam telinga kalian, misalnya gendang telinganya kayak merah atau misalnya lubang atau bahkan ada cairan nih, kalian ragu gitu ya, harus dikonsultasikan ke dokter segera ya. Ya ini alat kan sebenarnya buat biar ngecek lebih mudah aja ya. Tetap untuk solusi dari permasalahan ini ya harus ke dokter supaya bisa ditangani lebih cepat, apa dikasih obat atau yang lain gitu ya. Oke, setelah aku coba ini alat, aku melihat ada untung ruginya sih. Yang pertama, kalau dari plusnya atau untungnya sih harganya terjangkau, aku bisa dapat harganya ratusan ribu aja ya. Ya di bawah 200.000 kok. Dan alat ini sangat ringan dan juga praktis. Aku bisa sambungin ke HP, nggak perlu sambung ke PC atau komputer gitu. Jadi bisa bawa kemana-mana. Ya, kalau buat teman-teman yang di kedokteran nih, ini alat enak banget buat belajar anatomi THT. Lihat telinga bagian tengah, lihat gendang telinga. Kayak tadi contohnya nih. Ini jelas banget, cukup bagus lah ya. Ya, kalau dibandingkan otoskop, mungkin kalau otoskop kalian melihat gendang telinga itu masih agak kecil gitu. Tapi kalau dengan alat ini cukup lebih jelas ya, apalagi kalian bisa save di HP. Kalau kalian otoskop ya mungkin belum tentu kalian bisa simpen gambarnya. Kalian hanya bisa mengingat-ingat, oh gendang telinganya seperti ini aja nih. Nah, kekurangannya kalau dari pengamatan yang aku dapat, ini alat cepat panas kalau misalnya kalian gunakan pencahayaannya maksimal. Nah, ini akan terasa tidak nyaman ya kalau misalnya kalian baru-baru nyoba, misalnya kalian bener-bener kepo nih, misalnya kalian coba ini alat lama, kalian ubah-ubah, lihat sekitar, habis itu misalnya baru periksa telinga satu, periksa telinga yang lain, alat ini masih tetap panas. Nah, di situ letak nggak nyamannya. Kalau misalnya kalian pencahayaannya terus maksimal nih. Nah, solusinya sih kalau untuk yang ini, ketika kalian sudah tidak pakai, kalian geser cahayanya biar mati dulu. Ketika kalian mau pakai, baru kalian hidupkan cahayanya. Jangan terus dihidupkan cahayanya, ya, supaya alatnya tidak panas dan juga tidak menguras baterainya. Kemudian ini alat tidak bisa digunakan di HP iOS kalau berdasarkan dari buku panduannya ya. Bagaimana kalau komputer? Kalau infonya sih bisa ya, baik komputer Windows ataupun komputer Mac. Nah, ada sih prosedurnya, cuma di sini aku lebih fokus menjelaskan bagaimana cara menggunakan ini alat di HP Android ya. Ya mohon maaf aku belum bisa menjelaskan bagaimana sambung ke PC atau ke baik itu Windows atau Mac ya. Nah, ini selanjutnya ini alat tidak tahan air dan memang tidak waterproof ya. Jadi jangan coba-coba digunakan di air ya. Kemudian teman-teman sempat lihat tadi di aplikasinya, resolusi gambarnya ini sayangnya maksimal cuma 640 x 480. Ya ini sangat disayangkan ya memang. Ya mungkin memang kameranya kecil, maksimal resolusinya segini ya, dibandingkan teknologi zaman sekarang ya yang gambarnya itu bahkan bisa sebagus 4K, tapi sayangnya resolusi untuk kameranya ini masih 640 x 480. Tapi kalau menurutku pribadi, kalau aku pribadi ya tidak terlalu masalah sih, masih jelas-jelas aja kok ya. Nah, ini sih ringkasan. Kalau menurutku pribadi, aku rekomendasiin banget ini alat
karena harganya terjangkau, praktis, bisa dibawa kemana-mana, bisa buat belajar juga. Dan ini alat aku perlu banget kalau misalnya memang kalau aku pribadi bisa pakai kemana-mana untuk periksa kalau memang tidak ada otoskop ya. Nah, jadi cukup sekian review dari alat ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.